biarin aja. Aku belum terima. Ini lagi pencet. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Expo? Ya, kita ngobrol-ngobrol asik nih, bersama dengan Bunda Miatur ya, tentang mengasihi dengan cinta. Waduh, ya. Ya kalau Sabtu hari gini ngomongin cinta tuh kayaknya gimana gitu ya, apalagi cinta sama bayi-bayinya. Hari ini ya, inilah benar sehat, kita bisa bersilaturahmi lagi. Ya, saat ini sudah hadir Bunda Miatun, narasumber pagi hari ini. Kita saat ini lagi live bersama Bunda Miatun. Kita sapa dulu Bunda Miatun nih. Apa kabar Bunda Miatun? Hai Bunda Anti, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ceria sekali sepertinya hari ini Bunda Miatun. Ya, oke, silakan Bunda Miatun sedikit pemaparan tentang mengasihi dengan cinta. Apa sih itu maksudnya Bunda Miatun? Oke Bunda Anti, terima kasih. Mungkin saya menyapa dulu para sahabat aku di sana yang sudah mulai bergabung. Apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kemudahan dalam mencapai cita-citanya ya, impiannya. Amin. Makasih Epsko dan Bunda Anti yang sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing mengenai bagaimana cara mengasihi baby kita dengan cinta. Sebenarnya di sini nanti saya pribadi mau sharing, kita sharing tentang pengalaman saya pribadi. Gitu. Banyak ya anak yang 4. Nah di sini ternyata pada proses menyusui itu dari pertama, kedua, ketiga, keempat itu ternyata berbeda semuanya. Lebih ingin menceritakan pengalaman pribadi, semoga bisa bermanfaat untuk para sahabat Expo di rumah. Jadi pengalaman yang paling sangat luar biasa saat menyusui itu terjadi di anak pertama. Mungkin hal ini sudah biasa terjadi ya. Kalau anak pertama itu semuanya seperti hal yang baru, yang new gitu ya. Nah, saya mengalami kendala yang sangat luar biasa saat mengasihi anak saya dalam memberikan eksklusif. Karena pada saat itu, kalau secara usia sudah 26 tahun, kemudian background saya juga kan kesehatan, otomatis untuk ilmu sudah mumpuni untuk bagaimana cara memberikan ASI kepada buah hati kita. Tapi ternyata itu semua yang saya rasakan pada saat menjalani itu bukan ngeblend gitu. Jadi saya mau ngapain ya? Apa sih? Terus bagaimana sih langkahnya? Terus rasanya itu sedih. Tapi ternyata memang setelah melahirkan itu kan memang psikis ya. Nah itu ternyata saya mengalami hal itu gitu ya. Jadi memang sangat dibutuhkan salah satunya adalah kesiapan mental kita. Itu yang pertama sekali. Dan kebetulan posisinya waktu itu saya sedang melanjutkan kuliah S1 kebidanan. Sedang hamil besar, saya memberanikan diri untuk mendaftar di salah satu kampus Universitas Jakarta dengan penuh resiko ya pada saat itu. Akhirnya saya menyusui, memberikan ASI sambil
proses kuliah. Dimana saat itu saya mengalami kebingungan sambil kuliah mau merahnya gimana sih gitu, mau mompaknya gimana sih. Nah itu mungkin yang saya benar-benar belum siapkan pada saat kehamilan. Jadi buat para sahabat EBSCO, benar-benar hebat di rumah, khususnya yang sedang mengisi atau mempersiapkan persalinannya, karena kan setelah melahirkan pasti akan ada apa namanya kegiatan yang kita lakukan ya dengan memberikan ASI ke buah hati kita. Jadi ya buat para sahabat EBSCO, menambah ilmu dan itu penting. Selain pada saat kita mau menyusui harus menyiapkan mental kita, ya hati kita nih disiapkan. Mau nggak kita menyusui? Pada saat kita sudah mulai mengatakan, iya, saya ingin menyusui buah hati saya. Nah, nanti tinggal dibarengi dengan tambah ilmu, sharing. Salah satunya adalah seperti ini ya, mengikuti misalnya edukasi atau parenting yang ada di media sosial. Karena sekarang banyak sekali dibanding zaman dulu, ya, atau membaca artikel, karena sekarang lebih enak lagi kita bisa virtual seperti ini ya, dan mudah didapatkan dimanapun. Nah, khususnya yang paling mudah adalah di media sosial. Jadi dengan kita nambah ilmu, tahu caranya untuk mengisi seperti apa. Misalkan kalau kita bekerja atau seperti kemarin saya bekerja dan sambil tanya, oh bagaimana sih teknik memanfaatkan gitu ya. Yang tadinya bingung dan galau, akhirnya dengan kita punya ilmu lagi, kita makin mantap. Itu yang pertama. Jadi jangan lupa cari ilmu, sharing kepada bunda-bunda yang sudah berpengalaman, kepada para tenaga kesehatan atau konselor itu penting sekali. Gitu. Dan yang kedua, ternyata memang untuk ibu yang menyusui itu tidak terlepas butuh perhatian dan dukungan. Nah, itu biasanya trouble juga terjadi ya. Mungkin bukan pengalaman di saya pribadi, para sahabat bunda juga mungkin mengalami hal itu. Ternyata memang dukungan itu sangat penting. Pada saat kita sedang rapuh, kayak kayu dong. Pada saat kita sedang sedih, sedang merasa tidak nyaman atau drop atau down gitu kan, menghadapi proses sedang menyusui, misalkan kita merasa ASI kita sedikit. Nah dengan adanya dukungan itu dari suami yang paling penting, karena memang ternyata ada penelitiannya. Waktu itu saya pernah sharing gabung dengan konsultasi guru saya gitu ya. Ada sebuah penelitian bahwa dukungan suami itu paling utama selain dukungan keluarga. Jadi itu sangat mempengaruhi keberhasilan kita dalam menyusui buah hati kita. ASI eksklusif selama 6 bulan atau sampai dilanjutkan 2 tahun. Jadi bagaimana caranya keluarga atau suami kita bisa mendukung kita sepenuhnya. Nah itu juga ya. Berarti kan salah satu caranya adalah pada saat kita mengikuti parenting atau edukasi tentang perasian gitu ya, kita libatkan suami kita. Sehingga suami kita juga paham apa sih yang dibutuhkan oleh para ibu nih sedang menyusui memberikan ASI gitu kan ke buah hatinya. Nah, jadi memang di sini harus ada kolaborasi yang baik, kerjasama yang baik dan saling mengerti antar pasangan kita, sehingga kita juga saat memberikan mengasihi buah hati kita juga berjalan dengan baik. Karena pasti ini kendala gitu, pada saat menyusui. Waduh, keren banget ya. Waduh, sepertinya memang ini ilmu yang sangat penting untuk apalagi ibu-ibu muda yang baru anak satu nih Bunda Miatun gitu kan. Dimana persiapan menjadi seorang ibu bukan hanya melahirkan, ya enggak? Membesarkan, tapi bagaimana pada saat kita bisa ada bonding ya. Bonding itu kan salah satunya dimulai lewat mana? Lewat pada saat menyusui bayi, ya nggak gitu kan? Nah ini terjalin adalah suatu ikatan emosi antara si bayi dan si anak. Tapi dukungan keluarga memang paling penting ya Bunda Miatun ya. Oke Bunda Miatun sedikit dong, Bunda Ati mau nanya nih Bunda Miatun. Kalau Bunda Miatun punya pengalaman ya dengan kondisi waktu itu Bunda Miatun sambil kerja, sambil kuliah, ngurusin anak juga gitu kan. Nah, untuk cara untuk sharing itu kita dapat dari mana ya Bunda Miatun? Apa memang Bunda Miatun waktu itu mencari dari buku atau ikut ke komunitas atau mungkin gimana untuk para ibu muda nih Bunda Miatun yang baru persiapan mau punya anak pertama nih, ya kan? Nah, itu kira-kira gimana ya mencari informasinya biar mereka juga
nggak pas sudah melahirkan nggak bingung, aduh ternyata menyusui itu susah loh gitu kan. Nah berarti kan harus ada persiapan prenatal class lah bahasanya ya Bunda Miatun. Nah itu gimana tuh Bunda Miatun untuk para ibu muda yang baru persiapan punya anak pertama nih mungkin gitu kan, lagi pengen persiapan nih, jangan sampai nanti pas sudah punya bayi bingung mau nanya ke siapa ya gitu kan, berarti kan harus ada prenatal class sebelumnya Bunda Miatun ya. Nah itu gimana tuh tip and triknya Bunda Miatun? Ya, baik Bu Nanti. Jadi pengalaman saya waktu itu bagaimana caranya supaya sukses dalam memberikan ASI kepada buah hati saya. Jadi saya waktu itu ikut yang paling simpel ya. Kalau zaman dulu kan saya juga jarang melihat YouTube ya. Kalau sekarang mungkin kita bisa lihat YouTube untuk nambah edukasi. Kalau dulu saya ikut komunitas, jadi grup-grup komunitas kita, saya masuk ke dalam grup tersebut. Jadi pada saat saya ada trouble, ada mau sharing, kita berbagi di komunitas. Contohnya misalkan kayak komunitas yang ada di EBSCO, itu kan juga di kelas Telegram community. EBSCO community itu juga harus membahas masalah bayi, membahas masalah laktasi, kehamilan, nifas. Nah itu bisa masuk gitu dengan materi-materi yang atau ilmu-ilmu yang berbeda setiap minggunya gitu. Atau misalkan juga kita punya konselor laktasi, itu boleh gitu ya. Atau memang kita pada saat konsultan kita pilihan di mana di rumah sakit atau di bidan, karena saya juga jadi saya sama kawan saya gitu, dan saya sharing sama kawan saya, walaupun kadang kita sudah punya ini tapi dengan kondisi psikis yang agak karena hormon ya, jadi dengan kita sharing sama kawan sama teman atau dengan komunitas kita lebih kuat lagi mentalnya. Waduh, tuh berarti para ibu muda ya, jangan malu untuk bertanya karena banyak komunitas yang bisa kita ikuti ya, salah satu di Eco Community nih ya, kita akan sharing-sharing edukasi bagaimana mengasihi bayi dengan cinta, salah satu seperti hari ini. Waduh, kira-kira Bunda Miatun nih perjalanannya dengan punya pengalaman 4 anak nih gitu kan. Nah, kira-kira dukungan psikologi seperti apa sih yang harus dilakukan suami nih pada saat sedang menyusui nih gitu kan. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk ASI semakin lancar, ASInya semakin banyak, ibunya happy menyusui, bayinya juga ASInya tambah banyak, berat badan naik, ya enggak gitu kan. Nah, dukungan seperti apa nih yang harus dilakukan para ibu atau para suami nih Bunda Miatun? Oke, siap. Sebenarnya kalau misalkan dukungan dari suami itu sangat simpel ya. Kalau misalkan fitrahnya manusia itu kan suka diperhatikan ya, diperhatiin gitu. Dengan suami memperhatikan kita dengan kalimat misalkan gimana kabarnya gitu kan, ada yang bisa dibantu gitu, dengan sambil menyentuh itu udah salah satu menjadi energi buat para ibu yang sedang menyusui. Ya, kemudian dibantu lagi dengan pijatan. Selain disentuh, dipijat. Ya. Waduh, senang tuh Bunda Anti dipijat. Dilakukan pijatan, misalnya kalau ibu menyusui suka lebih gampang capek ya tubuhnya dengan kurang kualitas tidur yang kurang, kemudian posisi saat menyusui itu mempengaruhi tubuh sehingga kita pegel. Jadi kalau misalkan suami membantu memijat atau belajar bagaimana caranya melakukan pijatan oksitosin untuk memperbanyak ASI, nah itu juga bisa ngebantu lagi membantu. Kemudian salin. Dalam artian saling ini, si suami selalu membantu pada saat memang si ibu membutuhkan bantuan. Karena kalau misalnya habis lahiran kan kita si bayi itu jam tidurnya masih tidak tentu ya, kadang malam jadi siang, siang jadi malam. Itu butuh kesiagaan dan bantuan dari suami. Jadi memberikan waktu istirahat juga untuk ibu minimal 30 menit gitu kan, untuk dapat kualitas tidur yang bagus juga. Sehingga juga si ibu ini tidak stres gitu kan, tetap sehat saat menyusui. Itu Bunda Anti. Ya, betul ya. Dengan sentuhan dari suami, sentuhan cinta, dengan pijatan, ya enggak? Ditambah lagi di sampingnya tuh ada makanan Bunda Miatun ya, biar enak jadi ya. Makanan, minuman, wah pokoknya yang bikin orang si ibunya happy. Oke, Bunda Miatun, kita mau sapa nih para sahabat EBSCO yang sudah hadir hari ini.
Wah, semoga ini silaturahmi ini akan terus ya. Bu Nati mau salam-salam nih. Ada Widya Home Care, apa kabar sayang? Waduh, ada Vina Bigi, ada FK Jateng, ada Denny, ya, ada Sakira, Mam and Baby Care, Reni Home Care, apa kabar semua sayang? Najma, Elsa, iya, waduh. Wah, banyak banget ini ya yang hari ini hadir gitu ya. Kira-kira mungkin dari audien atau mungkin yang saat ini lagi melihat live-nya Expo, apa ada yang mau ditanya sama Bunda Miatun nih? Boleh, kita sering-sering aja, boleh di chat juga, komennya boleh, biar kita lebih Sabtu ceria namanya gitu ya. Sambil ngobrol lagi nih Bunda Miatun, Bun. Kira-kira nih Bun, kalau misalnya ASI biar banyak nih Bun, selain dengan sentuhan, dengan dukungan, adakah kayak semacam booster Bun yang memang membuat ASI itu semakin banyak Bunda Miatun? Atau ada sesuatu yang bisa diberikan informasinya Bunda Miatun agar ASI semakin banyak itu gimana Bunda Miatun? Oke, baik Bunda. Nanti sebenarnya kalau ngomongin itu banyak faktor yang apa namanya berperan ya supaya aksi kita tambah banyak. Salah satunya tadi sudah disampaikan ya, dukungan, perhatian sama mental kesehatan kita. Nah, dibarengi dengan tadi nutrisi juga bisa Bun. Jadi kalau misalkan asupan kita bagus, baik, otomatis kualitas ASI dan produksi ASI juga akan bagus. Terus ada juga yang mempengaruhi, ini faktor antara ibu dan bayinya ya. Jadi pada saat menyusui, teknik posisi menyusui itu juga sangat mempengaruhi produksi ASI pada saat ada kesalahan teknik dalam posisi atau perlekatan si bayi saat menyusui itu juga akan mempengaruhi. Saat salah pasti akan juga berkurang dan biasa terjadi lecet. Tapi pada saat posisi dan perlekatannya tepat, insya Allah produksi ASI itu akan tetap meningkat gitu ya. Itu salah satu yang berpengaruh dan apa namanya ibunya pasti harus happy. Jadi pada saat menyusui langsung sentuh bayinya, tatap dengan cinta gitu ya. Jadi ada komunikasi dengan baik. Gitu. Dan yang pasti ada pengaruh lain kalau misalkan memang ada penyakit yang menyertai yang lain itu mungkin ada pengaruhnya ya. Tapi selagi si ibu ini punya power, punya semangat gitu, apapun bisa terjadi. Karena memang ada cerita ibu itu malah pada saat proses melahirkan dia terjadi pendarahan di otak ya, akhirnya stroke setengah badan pada usia setelah pasca operasi 5 kali setelah melahirkan di usia 3 atau 4 bulan si ibu ini termotivasi untuk akhirnya dibantu kita pijat laktasi, kemudian juga sebelumnya kita anjurkan untuk konsultasi supaya dapat persetujuan kan yang lebih tahu kondisi itu dokter yang merawat ditambah dengan konselor laktasi dokter yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, dapat persetujuan akhirnya kita treatment dan alhamdulillah ASI tidak ada, akhirnya keluar. Dan ibunya pun mulai membaik. Yang tadinya baal gitu ya, nggak keraba, akhirnya lama juga membaik karena dia proses terapi dan melakukan fisioterapi. Jadi semuanya itu si ibu ini harus bawa happy dengan faktor-faktor yang lain mendukung, harus diperhatikan juga. Gitu Bunda. Alhamdulillah akhirnya dengan miracle ya, miracle pada saat disentuh akhirnya ASI jadi keluar ya Bunda Miatun ya. Keren. Waduh, inilah jadi benar ya. Allah sudah memberikan begitu nikmat ya untuk para ibu yang sudah melahirkan ya, di mana bayinya sudah dikasih nutrisi atau dikasih makanan oleh Allah ya lewat ASI. Jadi ya inilah subhanallah ya cara kita harus bersyukur dengan salah satunya adalah yuk kita mengasihi bayi kita dengan cinta lewat dengan ASI ya gitu. Waduh, seneng banget ya kalau siang-siang gini kita ngobrol sama Bunda Miatun nih ya. Waduh, Bunda Miatun kegiatan sehari-harinya apa sekarang nih Bunda Miatun? Aduh, sampai lupa Bunda Miatun memperkenalkan nih kegiatannya apa nih gitu. Dan saat ini gimana nih untuk apa ya kalau Bunda Anti bilang para ibu-ibu saat ini tuh lagi butuh kayak semacam sesuatu imun booster untuk agar anak-anaknya atau ASI-nya ini tambah banyak gitu kan. Jadi kira-kira tips and triknya lagi nih Bunda Miatun sambil memperkenalkan diri agar
ASINYA semakin banyak, semakin lancar dan penuh cinta yang pasti Bunda Miatun. Sambil memperkenalkan diri Bunda Miatun, tadi belum memperkenalkan diri. Bunda. Ya baik, makasih Bunda Anti. Mungkin sudah ada yang familiar, sudah ada yang kenal saya. Yang pasti saya selalu hadir di episode karena saya tim dan alhamdulillah sudah menjadi, semoga terus menerus ya menjadi bagian keluarga dari Expo. Tadi sudah disampaikan Bunda itu nama saya Miatun, nama panjangnya juga gitu aja gitu teman. Nanti kalau misalkan ketemu dimanapun di pasar, di mall gitu ya, dengan kondisi saya memakai apapun mohon ditegur gitu ya, disapa gitu. Saya bukan hanya di sini, bisa nanti ketemu tatap muka. Dan untuk aktivitas, karena saya memiliki 4 anak, jadi saya lebih mencintai menjadi guru desa enggak. Karena itu keberkahannya lebih banyak, ada masalahnya lebih banyak. Itu Bunda. Keren ya, Ibu 4 anak nih, berarti kan pengalaman 4 anak ini ASI semua ya Bunda Miatun ya? Alhamdulillah. Ya, tapi Alhamdulillah. Keren. Nggak sampai tapi karena memang itu tadi saya sharing ya pengalaman dengan trouble atau kendala yang saya hadapi sehingga waktu itu sempat diberikan support juga tapi tetap mengisi sampai 2 tahun tapi kedua ketiga keempat alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Keren, subhanallah. Ya laki semua lagi 4 ya. Paling kita 10 tahun. Oke, Bunda Miatun nih ada pertanyaan Bunda Miatun, boleh ya Bun? Dari Sofiana Hernawan. Bun, kita sudah melakukan pijat laktasi, tapi kadang si customer merasa masih kurang. Padahal kita sudah edukasi juga. Gimana ya Bun? Maksudnya kurang ini mungkin aslinya kali ya. Nah, dia udah melakukan pijat laktasi. Nah, ternyata menurut ibunya masih kurang asinya Bun, gitu kan. Nah, yang pasti minjatnya pakai laktasi oil dong Bunda Miatun. Benar. Pakai produk Exco itu sangat ngebantu karena di sini sudah diramu khas ya oleh Bunda Anti khususnya dengan tim produk. Jadi bisa membantu memberikan melancarkan ASI, membantu hormon prolaktin dan oksitosin bekerja dengan baik. Nah, boleh saya ya. Selain tadi kita juga pakai produk Expo gitu ya, pasti kalau melaktasi memang kita harus menggali lagi ke pasien. Misalkan setelah kita lakukan pijatan, kemudian kan kita pasti ada komunikasi lagi ke customer. Misalkan dia setelah dipijat, kemudian dipompa asinya, itu dapatnya berapa cc gitu. Kadang penilaian antara orang yang satu dengan orang yang lain berbeda. Jadi kalau misalkan kita ingin memastikan bahwa memang itu sedikit atau memang bertambah, kita harus cari hasilnya dulu. Jadi saran saya pada saat pasien itu yang tetap merasa sedikit, pada saat dipompa kalau dipompa kan mungkin kelihatan lebih kelihatan cc-nya. Nah, kalau memang dia ada nambah yang tadinya hanya 100 cc jadi 200 cc kan berarti itu meningkat sebetulnya. Jadi kita bisa menyampaikan kembali ke pasien gitu bahwa ini sudah ada peningkatan. Kalau memang Bunda mau lebih banyak lagi, nah tinggal edukasi yang sudah disampaikan oleh Bunda, misalkan terkait teknik, posisi, kemudian frekuensi menyusui kan harus on demand. Nah, itu harus benar-benar dilaksanakan juga. Dan pasti pasien kalau pada saat merasa senang atau merasa sedih, nah itu harus mencoba dihilangkan gitu ya, dikontrol lagi, gimana caranya harus tetap sehat. Jadi kalau sama kita harus juga harus lebih teliti, apalagi ngomongin masalah ASI. Itu Bunda. Oke tuh Bunda Sofiana tuh gimana penjelasan Bunda Miatun yang pasti dikaji juga ya. Apa yang menurut ibunya itu kurangnya di mana? Misalnya dari 1 mili jadi 200 mili berarti kan ada peningkatan ya kan?
Mungkin juga ditambah juga sugesti positifnya nih, afirmasi positifnya, asinya semakin banyak ya Bunda Miatun ya. Iya. Asinya semakin lancar, asinya semakin deras, asinya sesuai kebutuhan bayiku ya. Karena pengaruh yang tadi Bunda Miatun bilang, dukungan psikologis ya dari orang-orang terdekat juga berpengaruh juga tuh ya terhadap banyaknya ASI yang keluar pada saat menyusui bayinya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya lagi, sayang? Bunda nanti buka chatnya. Nah, Bunda Teh mau salam-salam nih. Waduh, banyak ada Sylvia. Ada Sylvia. Mana nih? Sylvia Ramawati. Oh, ada Bebis Pakarawang, Dian. Ada Ellen. Wah, banyak sekali nih. Luar biasa ya, Bun. Banyak yang gabung. Mantap. Iya, ini alhamdulillah karena Sabtu ceria Bunda Miatun. Nah, seperti wajah Bunda Miatun, ceria, bahagia, selalu happy, dan ini yang akan memancarkan aura juga pada saat kita menyusui bayi ya. Saat menyusui bayi dengan penuh cinta, ibunya bahagia, otomatis ASI akan semakin banyak dan lancar. Oke, ini ada lagi nih Bunda Miatun mau nanya, Bunda Miatun, oh Sofiana mau nanya lagi. Durasi yang minimal untuk pijat laktasi berapa ya, Bun? Durasi pijatnya kah? Oke, durasi yang minimal untuk pijat laktasi berapa ya, Bun? Nah, durasi ini maksudnya mungkin melakukan pemijatan laktasinya Bunda Miatun, berapa lama nih efektifnya, Bunda? Untuk durasi pemijatan, pasti kan sebetulnya berbeda-beda tergantung kasus ya. Kalau memang hanya dia ingin memaintenance asinya supaya lebih lancar lagi, 30 menit sebenarnya sudah cukup sebetulnya. Gitu. Tapi kalau misalkan dia ada trouble atau masalah, asinya sekarang mulai menurun. Ya, jadi mulai sedikit karena banyak faktor ya. Misalkan dia tadi udah bekerja, mumpanya harus per 2-3 jam sekali, ternyata dia mumpanya per 5 jam sekali. Nah, itu kan akan mempengaruhi. Otomatis pada saat melakukan kegiatan, durasinya boleh lebih dari 1 sampai 1,5 jam. Gitu. Dan misalkan kalau ternyata ada masalah payudaranya bengkak, payudara bengkak itu bisa seharian di rumah, tapi harus disampaikan ke pasien pada saat kita menemukan customer yang seperti itu dengan masalah bengkak payudaranya, kita sampaikan bahwa kami hanya 3 jam di rumah pasien. Jadi harus ada kerjasamanya. Karena kalau misalkan ngomongin masalah payudara yang bengkak tuh banyak pasien yang manjalita gitu. Ada yang tadi tentu dia sakit karena memang bengkak kondisinya ya. Nah, itu juga harus dikonfirmasi atau disampaikan di awal sebelum treatment, sehingga ada kerjasama dan tujuan pada saat pemijatan juga akan ya, sehingga bengkaknya berkurang atau benar-benar meredah. Jadi kalau durasi tergantung dari customer-nya masalahnya. Oke, jadi lihat kondisi kasus ya Bunda Miatun ya. Betul. Punya cerita nggak Bunda Miatun waktu pasien-pasien yang pijat laktasi ini, apakah perlu misal sekali pemijatan aja Bunda Miatun, atau mungkin ada treatment yang misalnya harus seminggu berapa kali gitu Bunda Miatun ke pasien-pasien yang butuh asinya semakin banyak nih? Jadi memang kembali lagi ke customer ya, karena kan di sini kita jual jasa. Selain jasa juga dapat pahala sih sebetulnya, karena bikin pasien happy, kemudian masalah pasien juga teratasi, kita bantu. Jadi kalau misalkan ketemu pasien yang memang hasilnya sedikit gitu ya, atau yang tadi bengkak, itu memang nggak bisa sekali treatment. Jadi kita bisa bikin paket misalkan per 2 hari sekali, atau memang tiap hari dengan durasi minimal 1 jam kita datang ke rumahnya. Karena memang semuanya ini dilihat kembali dengan kemampuan pasien. Gitu. Jadi misalnya ada beberapa pilihan. Harapannya itu untuk sahabat OP yang memang sudah menjalankan bisnis ini, coba dibuat paket gitu ya untuk treatment dengan hal alokasi, sehingga juga mungkin pasien pada saat ingin mengambil treatment ini bisa budgetnya gitu ya, sesuai dengan budget pasien. Karena kan pasien kalau hanya bisa satu ya,
tidak pakai tuh biasa lebih mahal. Tapi kalau dibeli paket mungkin lebih murah atau bisa terjangkau oleh customer. Itu sih Bun. Jadi bisa dibikin juga durasinya apa frekuensinya ya pada saat kita kunjungan ke pasar. Karena banyak yang Waduh, tuh. Oke, tuh dibikin paketan jadi lebih efektif juga ya Bunda Miatun ya. Oke, waduh kan apalagi yang mau dilakukan saat ini nih? Ayo teman-teman EBSCO yang sudah ikut pelatihan, nah sudah treatment pijat laktasi, nah kata Bunda Miatun salah satu bikin paket biar bisa kayak repeat order lagi pasiennya gitu ya. Tapi jangan lupa nih Bunda Miatun, laktasi oil. Nah di dalam laktasi oil ini ada panel. Panel itu salah satunya untuk melancarkan ASI ya, jadi nyaman banget ya panel dan mengandung juga KJ Food jadi menghangatkan. Jadi di dalam komposisi laktasi oil ini wanginya nyaman seperti wangi-wangi bayi-bayi gitu ya. Nah, mengandung panel dan ada KJ Food-nya gitu. Yang pasti lagi ada promo. Wah, langsung chat EBSCO produk ya. Ada promonya nih gitu. Oke, Bu Damiatun, sepertinya sudah azan zuhur. Kita harus mengakhiri untuk live Instagram bersama Bu Damiatun, gitu kan. Mungkin bisa ada sedikit penutup untuk ibu-ibu yang sedang menonton live hari ini, Bu Damiatun, terkait dengan mengasihi bayi dengan cinta. Oke. ASI merupakan makanan yang sangat terbaik untuk buah hati kita dan mengasihilah buah hati kita dengan cinta. Insya Allah buah hati kita akan tumbuh dengan sehat dan dengan tenang. Oke, mengasihi dengan cinta sampai 2 tahun dong ya Bunda Miatun yang pasti ya. Oke, terima kasih Bunda Miatun. Sukses selalu untuk Bunda Miatunnya. Sehat selalu. Dan yang pasti adalah kita selalu bisa bersilaturahmi lagi. Jangan bosan. Nanti di EBSCO akan menghadirkan lagi sama Bunda Miatun dengan cerita-cerita yang lebih menarik lagi Bunda Miatun ya. Siap, Bunda, ditunggu. Oke, terima kasih untuk para sahabat EBSCO yang saat ini sudah menonton live EBSCO ya. Semoga terus update terus dengan ilmu-ilmu EBSCO. Jangan lupa ikut juga di Telegram EBSCO community-nya ya, biar kita tetap edukasi lagi, kita tetap bersilaturahmi lagi. Dan yang paling penting adalah yuk kita saling mendoakan. Oke, sekian bersama Bunda Anti. Semoga kita selalu happy untuk hari Sabtu dan Minggu ceria. EBSCO, yes we can, yes. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sukses buat sahabat EBSCO. Dadah. Mana selesainya? Oh, di close.